Dengan taubat, apakah bisa menghapus kewajiban sholat yang telah lewat? Dengan dalih bahwa taubat itu bisa menghapuskan dosa. Beberapa orang dengan kondisi dan alasan tertentu meninggalkan sholat dalam bilangan yang cukup banyak, bahkan ada yang bertahun-tahun. Lalu kemudian sadar, menyadari kesalahannya, dan taubat serta rajin sholat. Pertanyaannya adalah, sholat yang ditinggalkan di masa lalu itu, apakah ikut terhapus seiring dengan dihapusnya dosa dengan taubat itu? Apakah tetap menjadi sebuah kewajiban yang harus dibayar? Perlu dipahami bahwa syarat atau rukun dari taubat bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dengan penyesalan yang mendalam, tekad yang kuat untuk tidak mengulang kembali, ada poin berikutnya adalah jika ada kaitannya dengan hak orang lain, baik itu hukukullah atau hukukul adami, maka harus diselesaikan, harus dibereskan. Bahkan kalau kita ingat dengan pembacaan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang seringkali dikhatamkan oleh Syekhinal Karim di Pondok Pesantren Bani Amin, ada sebuah hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, fadainullahi ahaqqu ayyuqdo, atau dalam riwayat Imam Muslim dikatakan fadainullahi ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera diselesaikan. Karenanya kalau kita kembali ke hukum fikih, jumhur ulama termasuk imam-imam al-madzhabul arba'ah ada sebuah kesepakatan bahwa wajib mengqadha sholat atas orang yang meninggalkannya. Perbedaan itu hanya muncul sedikit di hukum turunannya, semisal bagaimana cara tartibnya, kemudian kaitannya dengan rawatib yang mengiringi fardu itu, kemudian bagaimana hukum pelaksanaan qadha ketika juga hendak melaksanakan sholat nawafil atau sholat sunnah, misalnya duha atau tahajud, padahal dia punya kewajiban qadha. Ini terjadi sedikit perbedaan. Tetapi untuk kewajiban mengqadha sholat fardu yang telah ditinggalkan di masa lalu, maka ada kesepakatan ulama 4 mazhab hukumnya wajib. Kalau kita juga melihat hadis Sahih Muslim, man nasiya sholatan falyusolli idza dzakaraha. Ketika seseorang itu lupa akan sholat, maka hendaknya dia sholat manakala sudah ingat. Lupa itu menjadi udzur syar'i dalam banyak kejadian fikih, termasuk sholat. Artinya kalau orang itu lupa, dia belum sholat sampai habis waktu, dia tidak berdosa. Tetapi falyusolli idza dzakaraha, diperintahkan untuk sholat ketika dia sudah ingat. Kalau saja orang yang lupa akan sholat yang merupakan udzur syar'i, dia wajib untuk mengqadha sholat, lebih-lebih jika orang yang meninggalkan sholat dengan kesengajaan yang merupakan ghairu ma'dzurin, bukan menjadi udzur, menjadi sebuah dosa. Memang ada kaul ulama semisal Ibnu Taimiyah, termasuk Ibnul Qayyim, dengan panjang lebarnya menjelaskan dalil-dalil yang pada kesimpulannya adalah tidak wajib mengqadha. Ini sepertinya perlu pendalaman, atau kita lihat dalilnya termasuk sangat mentah sekali. Semisal menggunakan ayat Quran, innas sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalil ini bahwa menunjukkan sholat itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin dengan waktu yang tertentu. Lalu kemudian ulama-ulama seperti ini berdalih bahwa sholat itu harus di waktunya. Sebagaimana sholat sebelum waktu hukumnya tidak sah, maka tentu saja sholat setelah melewati waktu, maka hukumnya tertolak. Sepertinya dalil ini atau ayat Quran ini sangat tidak
relevan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian menggunakan hadis sahih dari riwayat Siti Aisyah yang masyhur, fanu'maru biqada'is siyam wala nu'maru biqada'is shalah. Kami para perempuan itu diperintahkan pada zaman Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ada kalimat tidak mengqadha salat, ini kemudian menjadi dalil bahwa bagi orang yang meninggalkan salat itu tidak wajib mengqadha. Tentu dalil ini pun sangat tidak relevan karena hadis ini sebetulnya jelas ditunjukkan untuk perempuan yang haid sehingga tidak sholat, tidak puasa. Lalu bagaimana konsekuensinya bagi perempuan yang haid? Ini sangat tidak relevan kalau digunakan untuk masalah yang kita hadapi ini. Kemudian ada dalil yang terakhir yang paling sering kita dengar, ya tentunya man ahdasa min amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis tentang membid'ahkan. Kemudian mengatakan bahwa mengqadha sholat itu tidak menjadi bagian dari kelakuan Rasulullah SAW, atau arti jelasnya ya bid'ah lah begitu. Tentu ini kembali lagi sangat-sangat mentah sekali, karena apalagi kalau betul-betul kita ngaji hadis, sebetulnya Nabi itu pernah nggak sih mengqadha sholat? Kita nggak bahas hadis yang man ahdasa, tapi kalau kita benar-benar ngaji hadis, sebetulnya Nabi itu pernah nggak sih mengqadha sholat? Kita kembali, ketika kita ngaji di Majlis Ahbabul Amin, di bawah asuhan Syekhinal Karim, Nabi itu, di Sahih Bukhari malah, Sahih Muslim Bukhari, Nabi itu pernah mengqadha sholat subuh. Di saat, kalau salah singkatnya, ketika Nabi pulang dari sebuah perjalanan panjang, kemudian lelah, Nabi dan para sahabat ketiduran, sehingga Nabi orang yang pertama bangun ketika matahari sudah naik ke atas, maka Nabi kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah qadha sekitar jam 8 atau jam 9-an. Jelas Nabi sendiri pun pernah mengqadha karena memang ketiduran. Bahkan kalau kita lihat di hadis Sunan An-Nasai, juga At-Tirmidzi, itu akan kita lihat bagaimana Nabi ketika perang Ahzab atau Yaumul Khandaq, Nabi mengakhirkan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kejadian ini sebetulnya kata ulama karena belum ada perintah untuk melaksanakan sholatul khauf. Maka Nabi itu dalam keadaan yang syadid atau hari yang sangat genting sekali, Nabi kemudian berjibaku dengan para sahabat membuat sebuah parit yang kemudian Nabi mengakhirkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ketika baru isya lah, di waktu isya itulah Nabi kemudian memerintahkan sahabat Bilal untuk melaksanakan jamaah sholat zuhur, lanjut asar, lanjut maghrib, lanjut isya. Jadi Nabi sendiri pun dalam keadaan tertentu yang memang termasuk uzur syar'i pernah melaksanakan qadha sholat. Kembali lagi bahwa bisa kita simpulkan, kalau kita berpegang kepada madhab Syafi'i khususnya, bahkan kalau kita lihat lintas madhab dari semua madhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, ada sebuah kesepakatan ketika seseorang meninggalkan sholat dan dia taubat, maka taubat itu bisa diterima, salah satunya adalah dengan melaksanakan dengan segera kewajiban sholat yang telah dia lalui. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, seringkali ketika ada lafaz man taba, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innahu yatubu alaih, tentang had pencurian, itu ada kata-kata wa aslaha. Misalnya juga man amila su'am bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Seringkali ketika ada penyebutan man taba, barang siapa orang yang bertaubat, maka kemudian diikuti dengan aslaha. Aslaha artinya memperbaiki diri, memperbaiki di saat zaman sekarang, berhenti dari perbuatan dosanya, kemudian aslaha memperbaiki di masa yang akan datang, bahwa dia akan betul-betul beramal soleh, dan aslaha memperbaiki apa yang telah dilalui di masa lalu. Dia perbaiki hubungan itu, baik hubungan pada Allah atau hubungan pada manusia. Hak-hak baik adami, hak-hak Allah segera ditunaikan agar dia terlepas dari kewajiban yang telah membebaninya. Maka insya Allah
Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Lalu bagaimana pelaksanaan sholat qadha yang begitu banyak? Tentunya silahkan, sebagian ulama mengatakan biqadri taqatihi. Dia lakukan sekadar mampunya. Artinya tidak harus kemudian sekaligus, silahkan. Misalnya kalau punya hutang setahun, ada kasus, ada sebagian orang, ada yang pernah bekerja di Jepang, kemudian meninggalkan sholat hingga setahun apa 2 tahun. Ketika dia pulang ke Indonesia dan dia taubat, maka diqadha dengan cara selepas sholat fardu, maka dia mengqadha satu sholat fardu juga. Maka setelah melewati 1 tahun atau 2 tahun, selesai sudahlah kewajiban qadha itu. Kalau kita melihat qaul Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra yang banyak dikutip dalam beberapa kitab setelah itu, bahkan beliau mengatakan barang siapa yang wajib hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat dengan kesengajaan untuk mengerahkan semua waktunya ishtighal, selain waktu-waktu yang penting, selain waktu untuk bekerja, selain waktu untuk makan dan minum, maka waktu-waktu luangnya itu semuanya digunakan untuk segera melaksanakan qadha. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tetap menjaga sholat dengan istiqomah, dengan menjaga hak-haknya sholat, baik waktunya, rukun, ataupun adab dan etikanya.